Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin, di mana tentu saja ini adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefakihan, pemahaman di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam terkait dengan hukum-hukum fikih di dalam Islam yang diambilkan dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya hadis yang pertama, yaitu tentang masalah niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap orang mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka Nabi memberikan permisalan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia niatkan seperti itu, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tuju. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa semua amalan kita, baik tidaknya, diterima tidaknya, berpahala tidaknya, tergantung dengan niat, tergantung oleh niat. Dan dari sana kita perlu memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita. Jangan sampai di dalamnya ada niat-niat yang buruk, ria karena ingin dilihat, supaya pamer, ingin sesuatu dari perkara dunia dan lain sebagainya. Kalau seperti ini niatnya, maka tidak berguna amalan kita, sia-sia, dan kita hanya mendapatkan capek dan lelah saja. Adapun pahala tidak ada. Maka ini hadits yang pertama, walhamdulillah sudah kita bacakan. Maka pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima
solat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Saya ulangi haditsnya, Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz tadi yang kita bacakan lafaz milik Imam Bukhari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang mulia ini diterima dari sahabat yang dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah, dan beliau sahabat yang mulia yang berasal dari negeri Yaman. Dulunya Abu Hurairah di masa jahiliyah bernama Abdus Syams, hambanya matahari. Itu namanya di masa jahiliyah dulu. Nah, ketika dia masuk Islam, maka dirubah namanya. Para ulama berselisih pendapat siapa namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah, Pak. Biasa orang Arab ya memanggil seseorang itu bukan langsung dengan namanya, tapi disebut dengan nama sapaannya. Nah, itulah dipanggil dengan Abu atau Ummu. Kalau laki-laki pakai Abu, ya. Kalau perempuan pakai Ummu. Nah, diambil dari anak tertuanya. Kalau misalnya anak tertuanya Ahmad, namanya Abu Ahmad kunyahnya. Kalau anak tertuanya Abdullah, maka kalau dia perempuan dipanggil Ummu Abdillah, dan seterusnya. Dan kunyah ini sunnah memang. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk berkunyah. Ya, kalau kita, orang-orang kita terkadang dipanggil juga hanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Biasanya orang kita bilang bapaknya si Anu itu, ya, bapaknya si Ahmad, mamanya si Puji misalnya. Nah, ini kan Ummu juga namanya, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mamanya Ahmad, kalau bahasa Arabnya Ummu Ahmad. Bapaknya si Ahmad namanya Abu Ahmad. Nah, ini juga sudah sebenarnya sudah familiar, hanya kita sebutkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, Abu Hurairah itu kunyahnya. Nama dia diperselisihkan oleh para ulama, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, dan ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus yang berasal dari negeri Yaman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah ini, beliau sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya Pak, kalau kita baca hadis Nabi, nama Abu Hurairah ini tidak asing. Kalau orang sering baca hadis Nabi, tentu nama Abu Hurairah ini tidak asing. Sering sekali disebut dari Abu Hurairah, sering sekali. Karena memang beliau adalah ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat ada 5.374 hadis yang Abu Hurairah riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal masa bersahabatnya Abu Hurairah itu singkat, cuman 4 tahun saja. Abu Hurairah masuk Islam di bulan atau di tahun ke-7 Hijriah pada perang Khaybar. Nabi SAW meninggal, wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, berarti masa bersahabatnya ya sekitar 4 tahunan. Tapi subhanallah, beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya sahabat Abu Hurairah. Beliau ini
dikenal juga sebagai sahabat yang sangat berbakti sama orang tuanya. Beliau sangat cinta kepada ibunya, sangat sayang dan perhatian kepada ibunya. Sampai disebutkan Abu Hurairah ini kan tergolong sahabat miskin. Ketika di suatu malam Abu Hurairah keluar dalam keadaan kelaparan. Di suatu malam keluar, ternyata berjumpa dengan sahabat yang lain yang juga sama nasibnya dengan Abu Hurairah, lagi kelaparan. Maka akhirnya mereka pun pergi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memberikan semangkuk berisi kurma. Masing-masing dapat 2 butir kurma. Abu Hurairah ambil 2 butir tersebut, sahabat yang lain juga sama, mereka makan 2 butir kurma itu. Tapi Abu Hurairah ternyata cuman makan 1 butir kurma, yang 1 dia simpan. Rasulullah kan heran, tanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa yang 1 kamu tidak makan? Untuk apa kamu simpan?" Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, 1 butir kurma ini saya simpankan untuk ibuku di rumah. Saya kasih untuk ibuku di rumah." Subhanallah, tersentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, makan saja itu, nanti saya akan berikan tambahan jatah untuk ibumu." Nah, dari sini menunjukkan betapa perhatiannya Abu Hurairah terhadap hak ibunya dia. Dan beliau dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terkait dengan wudu seseorang di dalam sholat, yang mana hal tersebut diwajibkan bagi dia sebelum sholat apabila dia berhadas. Nah, hadis yang diriwayatkan ini, Rasulullah bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawaddo." Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu, lalu dia sholat dengan wudunya itu. Dalam riwayat Muslim dengan konteks la tuqbalu sholatun bighairi tuhur, sholat itu tidak diterima tanpa bersuci. Nah, dari sini tentu kita pahami bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan la yaqbalullah, Allah tidak terima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Tidak diterima di sini maksudnya tidak sah. Kalau dia kerjakan tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini menunjukkan kepada kita sholat ini betul-betul ibadah yang mulia. Makanya disyaratkan sebelum kita sholat jangan asal-asalan, ada syarat dan ketentuannya. Bukan situ sini langsung kita kerjakan sholat, ya. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Nah, makanya kan ibadah sholat itu ibadah yang paling utama, Pak. Rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Sholat itu kita kenal sebagai tiang agama. Rasulullah mengatakan, Rasul amril Islam wa amuduhus sholah. Pimpinan segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Jadi diibaratkan seperti tiang agama. Jadi agama kita ini diibaratkan seperti bangunan. Nah, bangunan itu tiangnya, nah, itulah sholat. Kalau ada bangunan tanpa ada tiang yang menjangganya, maka akan cepat roboh itu bangunan, atau bahkan tidak berdiri itu bangunan. Tapi kalau ada tiang yang menjangganya, maka akan berdiri kokoh itu bangunan. Nah, keislaman kita ibarat itu, Pak.
Kalau kita sholat berarti kita tegakkan tiang itu agama. Makanya tidak ada bahagian dari Islam orang yang ninggalin sholat. Rasulullah bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafirina sholah. Perbedaan antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Itu yang membedakan antara kita muslim dengan selain muslim. Sholat. Makanya kalau ada orang ber-KTP Islam tapi tidak sholat, ini diragukan keislaman dan keimanannya. Karena orang Islam itu mesti menjaga sholat. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan sholatnya dia, sementara itu adalah tiang agamanya. Amalan yang paling utama, amalan badan yang paling afdol adalah menegakkan ibadah sholat. Oleh karena keagungan sholat ini, kemuliaan sholat ini, seseorang tidak boleh mendekati sholat sebelum dia bertaharah dengan taharah yang sempurna. Tidak diterima, tidak ada pahala, dan cuma-cuma kalau ada orang sholat tanpa berwudu, tanpa bertaharah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sholat itu kan kata para ulama kita, dia adalah penghubung yang paling kuat yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Jadi seakan-akan ketika kita baca ayat, kita baca doa, kita baca zikir dalam sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi pada saat sujud. Makanya kata Nabi, aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Karena itu kondisi yang paling dekat antara kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya kalau kita lihat sholat itu ibadah yang mulia, maka kita pun harus dapat mendatangi sholat itu dalam keadaan yang mulia. Nah, ini salah satunya. Makanya kan wudu, taharah, salah satu syarat diterimanya sholat. Ada syarat yang lain tentu saja. Kalau masalah niat juga syarat sahnya sholat sudah kita bahas di hadis yang pertama. Demikian pula suci dari najis, syarat sahnya sholat. Demikian pula menutup aurat, syarat sahnya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu. Kata ulama tafsir, yakni ambillah pakaianmu, tutup auratmu ketika kamu mau masuk masjid untuk sholat. Makanya salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat juga salah satu syarat sahnya sholat. Nah, ini masih terkumpul, baru ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa artinya doa. Makanya dalam Quran dikatakan washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan sholatlah kepada mereka, maksudnya doakan mereka. Sesungguhnya doamu kepada mereka wahai Muhammad akan menenteramkan hati mereka. Doa, sholat di sini bermakna doa. Itu secara bahasa. Namun secara istilah syar'i, ulama mendefinisikan sholat dengan at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, beribadah kepada Allah azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin, dengan ucapan dan perbuatan. Ada yang diucapkan dalam solat, ada yang dilakukan dalam solat.
Muftatahatan bit takbir, salat itu dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatan bit taslim, dan ditutup dengan salam, ma'an niyah, disertai dengan niat. Nah, itu definisi salat. Jadi bukan hanya sekedar berdoa itu salat. Nah, salat itu ya itulah rangkaian yang sudah kita pahami bersama dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadits ini Rasulullah SAW menegaskan Allah tidak menerima salat salah seorang dari kita jikalau berhadas. Jikalau berhadas. Hadas itu apa maknanya? Hadas itu kata para ulama, wasfun qaimun bil badan, sifat yang ada pada badan yang menghalangi dia dari mengerjakan sholat. Itu hadas. Beda dengan najis. Kalau najis sesuatu yang nampak kotor dan memang dalil menyatakan itu najis. Kalau hadas mungkin sudah kita bersihkan. Misalnya orang habis buang air, dia sudah bersihkan. Kalau dia belum berwudu, maka belum bisa dia mengerjakan sholat. Mungkin ada yang bertanya, oh kan saya sudah cebok, saya sudah bersihkan. Iya, tapi kalau misalnya kita belum wudu, belum terangkat hadasnya. Karena hadas itu bukan sesuatu yang nampak, tetapi sifat yang masih ada pada badan. Sama misalnya, Pak, maaf, suami istri misalnya junub, ya, mungkin dia sudah bersihkan, tapi kalau dia belum mandi besar, maka belum boleh untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dia masih berhadas. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dari sana ulama mengatakan hadas itu ada dua. Ada hadas akbar, hadas besar. Ada hadas asghar, hadas kecil. Hadas akbar misalnya junub, ya. Demikian pula khusus untuk wanita misalnya haid dan nifas, hadas akbar. Hadas kecil, nah itulah misalnya buang air besar, buang air kecil, buang angin, nah itu hadas kecil. Nah ketika kita sholat, mau sholat harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Nah sebenarnya kalau misalnya kita berhadas besar, tidak cukup dengan wudu kan? Ada orang misalnya hadas besar, apakah dengan sekedar wudu dia langsung boleh sholat? Tidak boleh. Dia diwajibkan mandi dulu, ya kan? Dia diwajibkan mandi dulu. Tapi di sini disebutkan Allah tidak menerima salat salah seorang dari kita kalau berhadas sampai dia berwudu, karena inilah kebanyakan yang menimpa manusia, ya kan? Kebanyakannya dia berhadas kecil. Nah, maka hadas kecil cukup diangkat dengan berwudu. Cukup diangkat dengan berwudu. Nah kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau misalnya air tidak saya temukan? Misalnya, walaupun kita kan dikelilingi oleh air, banyak air itu, tapi mungkin ada suatu keadaan kita sulit mendapatkan air. Bagaimana caranya kita sholat? Nah, kita sholat dengan cara bertayamum. Tayamum nanti pembahasannya akan datang insya Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena tayamum itu badal, pengganti. Kalau misalnya kita tidak temukan air, atau misalnya air ada tapi kita tidak bisa gunakan karena sakit, nah ini juga membolehkan kita tayamum. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang wudu. Wudu itu apa artinya? Wudu itu kan Pak bahasa Arab, itu bukan bahasa Indonesia ya. Walaupun sudah kita kenal dengan bahasa kita kan. Wudu, kamu sudah wudu belum? Kita sudah paham kan? Nah, tapi asal katanya itu dari bahasa Arab. Wudu itu secara bahasa dari kata al-wadha'ah, maknanya al-jamalah, keindahan. Itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, kata ulama, wudu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bil ghusli wal mashi, dengan mencuci dan mengusap. Jadi dalam wudu itu ada yang perlu dicuci, ada yang cukup diusap. Ya, ada yang perlu dicuci, ada yang cukup diusap.
Apa yang dicuci, apa yang diusap? Li'a'dha'in makhsusatin. Anggota-anggota wudu yang khusus, ala sifatin makhsusah, berdasarkan tata cara yang khusus. Nah, nanti akan datang pembahasan bagaimana cara wudu, bagaimana tuntunannya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang mulia ini, ya, ulama mengatakan bahwasanya solat yang kita kerjakan, apapun yang namanya solat itu, umum. Karena dalam hadis ini konteksnya umum. Allah tidak menerima solata ahadikum, solat salah seorang dari kalian. Ini memberikan faedah keumuman. Solat apa? Ya solat apa saja. Mau solat wajib atau solat sunnah, ya, solat rawatib atau solat-solat yang lainnya. Yang penting solat sampai solat jenazah, Allah tidak terima kecuali dengan berwudu kalau dia berhadas, ya kan? Karena Nabi kan mengumumkan Allah tidak menerima solat salah seorang. Solat apa ini? Ya umum. Solat jenazah juga masuk. Allah tidak menerima solat kita kalau kita berhadas sampai kita berwudu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada udur, baik dia sengaja meninggalkan atau dia tidak sengaja, lupa. Misalnya ada orang langsung sholat, dia lupa, dia kira dia sudah wudu, dia lupa. Nah, kalau dia ingat, dia wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Belum wudu tadi, ya kan? Tidak ada udur ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mau sholat tanpa wudu padahal dia berhadas, kata para ulama, dia telah melakukan dosa. Kalau dia tahu bahwa dirinya berhadas dan dia sengaja tidak wudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini suatu perbuatan mungkar, sama saja mengolok-olok syariat. Kalau misalnya karena lupa, ya dimaafkanlah, namanya orang lupa. Tapi kalau dia sengaja, dia tahu hukum, sengaja dia tinggalkan wudu, tidak mau wudu, padahal Allah syariatkan, Allah syaratkan wudu, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Makanya tidak boleh kita sepelekan perkara wudu ini, ya. Nah, hanya saja ulama mengatakan, apakah disyaratkan setiap kali mau sholat harus wudu? Apakah disyaratkan setiap kali mau sholat harus wudu? Nah, ini pertanyaan lain. Kenapa? Karena kalau begini Pak, misalnya kita tadi sudah wudu sholat maghrib, kemudian wudu kita belum batal. Apakah kalau misalnya masuk sholat isya kita wajib wudu lagi? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Yang benar dalam pembahasan ini, selama wudu kita belum batal, maka boleh untuk sholat dengan wudu kita sholat maghrib tadi. Ya, memang di awal-awal Islam disebutkan Nabi mengharuskan wudu setiap kali mau sholat. Mau sholat zuhur, wudu lagi. Mau sholat asar, wudu lagi. Sholat maghrib, wudu lagi. Sholat isya, wudu lagi. Walaupun belum batal. Tapi di akhir-akhir masa keislaman, Rasulullah SAW pernah mencontohkan pada masa Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi sholat 5 waktu dengan 1 kali wudu. Nah, ini menunjukkan apa? Bolehnya mengulang selama wudu kita belum batal. Nah, kalau batal, wajib wudu lagi, tentu saja. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya ulama mengatakan, kalau misalnya kita sudah sholat maghrib tadi dengan wudu, masuk sholat isya, ya kan tidak wajib wudu, tidak wajib wudu lagi. Tapi kata para ulama, dianjurkan saja sifatnya, dianjurkan kalau mau wudu lagi. Apakah wajib? Tidak wajib kalau wudu kita belum batal. Tapi kalau sudah batal tadi, buang angin tadi misalnya, wajib kita berwudu kembali. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ulama menyebutkan juga bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hendaknya seorang muslim berusaha
agar amalan yang dia kerjakan diterima di sisi Allah. Walaupun kita kan tidak tahu Pak, apakah amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Apa kita tahu? Kan kita tidak tahu. Tapi kita cuman berharap semoga amalan kita itu diterima oleh Allah. Tapi yang menentukan itu cuman Allah. Ya kan? Makanya pernah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, la ayyataqabbalallahu ili salatan wajibatan ya wahidatan ahabbu ilayya min jami'id dunya ya li'anna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, Allah seandainya menerima satu solat saya yang saya kerjakan, satu solat saja, maka itu lebih aku cintai dari seluruh isi dunia. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah ini kan Pak, kita kan berharap semoga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Terlebih lagi bagaimana kalau kita mendengar hadis Nabi. Nabi pernah bersabda Pak, ada seseorang yang dia sholat mengerjakan ibadah selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun. Nabi katakan tidak ada satu sholatnya yang diterima di sisi Allah. Kenapa bisa seperti itu? Nah karena dia mengerjakan sholat asal-asalan, tidak mengerti bagaimana ketentuan sholat, syarat-syaratnya sah sholat. Ini masalahnya. Nah, makanya kita perlu memperhatikan ibadah kita itu sudah benar atau belum. Jangan sampai kita sholat sementara sholat kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ini para jamaah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu itu, ya, supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini baru satu. Dan Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara yang lain. Dan Nabi mengajarkan bagaimana sholat yang benar itu. Makanya dalam hadis Malik bin Huwairis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini perintah Nabi kepada umatnya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Artinya sesuai tuntunan Rasul. Makanya kita lihat bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Ya, karena sekali lagi sholat itu ada yang diterima dan sholat itu ada yang ditolak. Ya, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam perintah urusan agama kami yang bukan darinya, maka dia tertolak. Dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak dibangun di atas perintah kami, maka dia tertolak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebenarnya salah satu pembatal dari pembatal wudu itu, yaitu hadas. Apabila kita berhadas. Iya. Nah, hadas yang paling sering menghinggapi seseorang adalah hadas kecil. Terutama yang keluar dari dua jalan, arah depan dan arah belakang. Nah yang keluar ini kata para ulama ada dua. Ada yang biasa keluar, ada yang tidak biasa. Kalau yang biasa yang kita maklumi, ya kan, dari arah depan air seni, dari arah belakang kotoran kita. Nah ini yang biasa ini. Iya. Nah, kalau ini keluar jelas membatalkan wudu. Nah bagaimana kalau yang keluar itu tidak biasa? Misalnya yang keluar batu, kencing batu, ada batu keluar misalnya. Atau yang keluar misalnya orang cacingan, cacingnya aja yang keluar. Nah bagaimana? Apakah ini juga pembatal wudu atau tidak? Nah, ulama berselisih pendapat kalau yang keluar itu tidak biasa.
Kalau yang biasa keluar, yang tadi kita sebutkan ya jelas pembatal wudhu. Yang keluar ini tidak biasa. Apakah ini pembatal wudhu atau tidak? Ulama berselisih pendapat. Yang kuat dari pendapat para ulama bahwa itu pun pembatal wudhu. Karena tidaklah dia keluar kecuali sudah ada najisnya juga di situ. Ya kan? Maka itu menunjukkan batal juga wudhunya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan itu pembatal wudhu. Jadi yang keluar dari dua jalan, arah depan dan arah belakang, baik sesuatu yang sifatnya zat atau angin, maka itu pembatal dari pembatal wudhu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga salah satu pembatal wudhu yang sama sebenarnya, keluar dari arah kubul ini khusus bagi perempuan, yaitu istihadhah. Keluarnya darah istihadhah. Istihadhah ini tidak sama dengan darah haid. Nah, kalau istihadhah ini darah yang keluar bukan di waktu yang biasa perempuan mengalami haid. Biasanya para wanita biasa mengalami haid di waktu-waktu yang dia sudah hafalkan. Nah, ini biasanya kalau hari ini keluar darah haid ini, berhentinya pada waktu ini. Nah, darah istihadhah bukan darah haid. Nah, makanya warnanya tetap merah, tidak sama dengan darah haid, warna hitam. Dia tidak berbau, sama seperti darah biasa. Nabi mengatakan itu cuman irq, urat yang pecah. Kalau keluar darah istihadhah tetap wajib sholat. Hanya kita bersihkan dulu darahnya, kemudian sholat. Tahan dengan pembalut. Karena sekali lagi istihadhah tidak sama dengan darah haid. Nah, ini nanti akan dibahas pada pembahasan penjabaran tentang masalah haid, nifas dan istihadhah insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian pula termasuk pembatal wudu an-naumul mustaghriq, tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Karena tidur itu ada dua, Pak. Ada tidur nyenyak, ada tidur ya istilahnya orang tidur ayam. Ya, maksudnya tidak nyenyak dia, maksudnya ya dia masih bisa merasakan di samping kiri kanannya, ya kan? Nah, kalau tidur yang tidak nyenyak, tidur biasa, misalnya orang tertidur kayak terkantuk-kantuk, ya kan? Nah, ini tidak membatalkan wudhu. Tidur yang membatalkan wudhu kalau tidur nyenyak, dia sudah tidak rasa lagi di sekitarnya apa-apa. Nah, ini yang membatalkan wudhu. Ya. Makanya kalau kita bangun dari tidur, baik tidur siang maupun tidur malam, kita sudah tidak rasakan lagi, maka ini batal wudhu kita, wajib kita berwudhu kembali. Ya kan? Walaupun tidak buang angin, walaupun tidak buang air kecil, tapi pembatal wudhu itu. Ya. Kemudian juga zawalul akal, termasuk pembatal wudhu, hilangnya akal, baik karena gila atau karena pingsan. Tiba-tiba misalnya gila, batal wudhunya. Sembuh lagi, maka dia wajib berwudhu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makan daging onta. Nah, kalau yang pernah makan daging onta, pernah ke Arab ya, makan daging onta pembatal wudhu. Ya, itu disebutkan di dalam hadis. Ketika sahabat tanya, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya wudhu karena makan daging onta? Kata Nabi, na'am, fatawaddau min luhumil ibil. Wudhu kamu karena makan daging onta. Tapi kalau makan daging sapi, daging kambing, tidak wajib wudhu. Nah, kalau daging onta saja pembatal wudhu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyentuh kemaluan. Ini juga pembatal wudhu. Kalau disentuh langsung. Kalau disentuh pakai ada alas, ada pakaian tersentuh, bukan pembatal wudhu. Yang membatal itu kalau disentuh tangan langsung kepada kemaluan, ini yang membatalkan wudhu. Kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang sentuh kemaluan, hendaknya dia berwudhu kembali. Hendaknya dia berwudhu kembali. Kalau cuman sentuhnya dengan alas, ini tidak membatalkan wudhu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian kita ya di pertemuan malam ini sudah masuk waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terkait apa yang kami sampaikan, dan insya Allah seperti yang tadi diumumkan, jikalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ada pertanyaan, nanti insya Allah jikalau ada waktu nanti kita akan jawab ba'dal isya. Setelah sholat isya nanti langsung kita jawab pertanyaan sekitar 10 sampai 15 menit insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan bagi ibu-ibu, saudari-saudari ya, bisa dicatat pertanyaannya, nanti disampaikan kepada kami insyaallah.
Demikian saja kajian kita ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.